Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Indralaya. Perkenalkan, saya Meikiana Lestari dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Serta rekan saya ada Saya Maulina Dinda Putri dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Saya Marlinda Haryani Wora dari Prodi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Nusa Cendana. Dan saya Ternanca Isabel Selan dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Nusa Cendana. Ingin menyajikan video dengan judul materi Struktur protein. Tujuan pembelajaran kali ini, mahasiswa menguasai pondasi saintifik pada materi protein. Objek atau sampel yang digunakan yaitu pertama, insulin, kedua, rambut, ketiga, jaring laba-laba, keempat, hemoglobin. Prosedur proyek 1. Carilah dan pahami materi mengenai struktur protein. 2. Lalu temukan suatu protein yang memiliki struktur yang berbeda. 3. Amati kemudian rekam sampel tersebut. 4. Setelah itu edit video yang telah didapat dengan semenarik mungkin. Protein merupakan instrumen yang mengekspresikan genetik melalui proses transkripsi dan translasi di dalam sel. Struktur 3 dimensi dari suatu protein adalah bagian penting yang digunakan untuk memahami bagaimana fungsi dari suatu protein tersebut. Nah, struktur protein terbagi menjadi 4, yaitu struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuartener. Pada tahun 1953, Sanger menentukan urutan asam amino dari suatu hormon protein yaitu insulin. Nah, hal ini merupakan peristiwa penting dikarenakan untuk pertama kalinya diperlihatkan dengan tegas bahwa protein memiliki urutan asam amino yang tertentu dan tepat. Nah, urutan asam amino inilah yang disebut dengan struktur primer. Struktur primer protein merupakan struktur yang paling sederhana dari protein yang tersusun atas asam amino dari N-terminal sampai ke C-terminal yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Berikut ini merupakan struktur dari insulin. Dapat dilihat di sini bahwa insulin terdiri dari 51 asam amino, di mana 21 asam amino ini merupakan rantai polipeptida yang pertama dan 30 lainnya merupakan rantai polipeptida yang kedua. Ini merupakan N-terminal pada rantai yang pertama dan ini C-terminal pada rantai yang pertama. Sedangkan ini merupakan N-terminal pada rantai yang kedua dan ini C-terminal pada rantai yang kedua. Asam amino yang berikatan melalui ikatan peptida akan membentuk rantai polipeptida yang tidak bercabang. Satu unit asam amino dalam rantai polipeptida disebut dengan residu. Nah, karena insulin terdiri dari 2 rantai polipeptida, maka kedua rantai ini dihubungkan oleh ikatan disulfida. Nah, ini merupakan ikatan disulfida, ini juga dan ini juga. Ikatan disulfida dapat terjadi antar rantai maupun di dalam rantai. Nah, ikatan disulfida ini disebabkan oleh oksidasi dari sistein. Pada struktur sekunder protein, polipeptida terlipat secara berulang dan membentuk pola-pola yang berperan dalam pembentukan protein secara keseluruhan. Ada 2 struktur sekunder utama yaitu alpha helix dan beta sheet. Alpha helix berupa pilihan rantai asam amino yang berbentuk seperti spiral. Pada alpha helix, ikatan hidrogen terdapat pada gugus NH dan CO pada rantai yang sama. Jarak aksis pada asam amino yang bersebelahan adalah 3,5 Armstrong, sedangkan pada alpha helix adalah 1,5 Armstrong dengan rotasi 100 derajat, sehingga terdapat 3,6 residu asam amino tiap putaran helix. Berikut adalah gambar struktur alpha helix. Contoh protein yang memiliki struktur alpha helix seperti protein pada struktural rambut.
Berikut adalah gambarnya. Selanjutnya, dari struktur sekunder yaitu betasit. Pada tahun 1951, Pauling dan Corey menemukan corak struktur periodik yang lain, dinamakan lembar berlipat beta. Disebut beta sebab merupakan struktur kedua yang mereka temukan. Berikut ini adalah gambar dari struktur sekunder betasit. Struktur sekunder betasit terjadi apabila ada ikatan hidrogen dengan residu-residu asam amino. Nah, struktur betasit ini terbentuk dari dua rantai polipeptida. Bisa kita lihat, ini rantai pertama dan ini rantai kedua yang membentuk betasit atau lipatan-lipatan. Nah, struktur sekunder betasit terbagi menjadi dua, yaitu ada paralel dan antiparalel. Berikut ini merupakan struktur sekunder betasit paralel, di mana ikatan satu polipeptida dengan ikatan kedua polipeptida membentuk ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen inilah yang disebut beta-sheet. Bentuk paralel terjadi apabila rantai polipeptida yang berikatan dengan hidrogen sejajar dan searah. Sedangkan pada struktur beta-sheet pada antiparalel, antara rantai polipeptida satu dengan polipeptida lainnya berikatan sejajar tetapi berlawanan arah. Ini terlihat ada rantai ujung yang aminah. Sedangkan yang ini rantai karboksilat yang artinya struktur ini berlawanan arah. Struktur tersier yaitu struktur 3 dimensi yang dibentuk dari struktur-struktur sekunder yang melipat bersama. Contoh di sini yaitu struktur tersier dari protein globular. Biasanya bentuk struktur sekunder ini dihubungkan oleh ikatan hidrogen, yaitu ikatan antara O dan H, dan juga ada ikatan jembatan garam, yang ini, ada interaksi hidrofobik, yaitu ini, dan serta ada ikatan disulfida. Nah, ikatan disulfida ini yaitu ikatan yang terkuat dalam mempertahankan struktur tersier protein. Struktur kuartener adalah struktur keseluruhan dari protein yang merupakan hasil gabungan dua atau lebih rantai polipeptida yang membentuk multisubunit atau protein oligomerik. Nah, salah satu contoh dari struktur kuartener yaitu hemoglobin. Berikut ini adalah struktur dari hemoglobin. Dapat dilihat di sini bahwa hemoglobin merupakan salah satu jenis protein globular yang memiliki struktur yang terdiri atas dua subunit polipeptida yang berbentuk alpha helix dan dua lainnya berbentuk beta sheet. Di mana setiap subunit ini terdiri atas non-polipeptida yang disebut dengan hem. Nah, ini adalah hem, ini juga hem, dan ini hem. Setiap subunit ini juga terdiri atas satu atom besi yang mengikat protein. Nah, ini adalah atom besinya, ini juga, dan ini juga. Kesimpulan. Pertama, protein adalah instrumen yang mengekspresikan genetik melalui proses transkripsi dan translasi di dalam sel. 2. Struktur protein terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama struktur primer, yang kedua struktur sekunder, ketiga struktur tersier, dan yang keempat struktur kuartener. 3. Contoh protein primer dapat dilihat pada insulin. Contoh protein sekunder yang memiliki struktur alpha helix yaitu rambut, sedangkan contoh protein sekunder yang memiliki struktur beta sheet seperti protein sutra pada jaring laba-laba. Contoh protein tersier yaitu protein globular yang merupakan pembentuk enzim dalam tubuh makhluk hidup. Sedangkan contoh protein kuartener yaitu hemoglobin.
Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.